Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Timur gelar rapat koordinasi penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan pada tahapan kampanye Pilkada 2024. Melalui momentum ini Bawaslu melakukan evaluasi pengawasan dan memberikan strategi pengawasan pada tahapan kampanye terbuka yang akan dilaksanakan oleh pasangan calon. Tahapan kampanye Pilkada 2024 saat ini masih berlangsung. Untuk saat ini, kampanye secara terbuka dan kampanye media sosial akan segera dilaksanakan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Lombok Timur. Untuk mengantisipasi pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana pemilihan, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Timur gelar rapat koordinasi penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan pada tahapan kampanye Pilkada 2024 yang dilaksanakan selama 2 hari di Kota Mataram. Rapat koordinasi ini dihadiri langsung oleh anggota Sentra Gakumdu dan Panwascam Lombok Timur dengan melibatkan perwakilan Polda NTB dan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Lombok Timur Jumaidi menyampaikan kegiatan rapat koordinasi ini sebagai bentuk evaluasi hasil pengawasan dan menguatkan kapasitas pengawas yang berkaitan dengan pidana pemilihan, baik di tahapan kampanye hingga proses pungut hitung. Dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan kampanye, jika ditemukan pelanggaran, pengawas harus memahami peristiwa yang ditemukan dan mengamankan barang bukti, serta dituangkan dalam laporan hasil pengawasan yang nantinya segera diproses. Dari hasil laporan pengawasan yang dikeluarkan oleh Panwascam diakui cukup baik, namun sebagian proses kampanye tidak terekam baik oleh pengawas. Untuk itu, dengan adanya evaluasi ini, Panwascam diminta dalam membuat laporan dan temuan harus dilaporkan secara lengkap sehingga penanganan bisa lebih cepat dilaksanakan. Kegiatan ini memang tujuannya untuk mengevaluasi sekaligus untuk menguatkan kapasitas teman-teman di kecamatan ya. Ya, tentunya yang berkaitan dengan pidana pemilihan. Kami rasa sudah cukup, cuman ketika kita melihat hasil LHP-nya, kadang ada beberapa yang tidak terekam dengan baik. Gitu. Harus memastikan dengan maksimal bukti-buktinya berdasarkan hasil pengawasan. Tapi kan yang banyak ini yang diberikan ke kami ini kan informasi oleh masyarakat. Nah ini yang agak kesulitan kita. Untuk penelusuran ya? Untuk penelusuran. Jadi masyarakat memberikan informasi itu hanya meneruskan, jadi tidak digambarkan itu peristiwa di mana, kegiatan apa, nah apa yang diduga, siapa yang diduga, itu kan tidak disampaikan ke kami. Nah di situ kita sangat kesulitan. Usai membuka rapat koordinasi bersama Panwascam, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Umar Syed menyampaikan, tahapan yang diawasi saat ini tinggal 3 tahapan, diantaranya tahapan kampanye pungut hitung dan rekapitulasi surat suara. Tahapan pengawasan kampanye dikatakan sangat krusial yang didiskualifikasi pasangan calon jika melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Pengawas yang melakukan pengawasan di lapangan cukup melihat 3 hal diantaranya waktu kampanye, kampanye tempat yang dilarang, dan kampanye yang mengeluarkan ujaran kebencian. Jika ini dilanggar, pasangan calon bisa dikenakan pelanggaran. Tahapan yang kita awasi ini masih ada 3 gitu ya. Satu yang ini kampanye yang sedang berjalan ini, dan ini tahapan yang saya kira sangat krusial gitu karena ada juga implikasi bisa sampai pada pembatalan calon kalau dia diskualifikasi gitu ya, diskualifikasi calon kalau pada pelanggaran tertentu di saat kampanye. Pelanggaran itu bisa saja kalau dia muatannya administrasi itu kan hanya oleh penanganannya cukup oleh Bawaslu gitu ya. Cukup oleh Bawaslu dan Bawaslu bisa mengeluarkan sampai pada diskualifikasi, sanksi tertinggi gitu ya, sanksi tertinggi dari pelanggaran administrasi. Nah, ada juga pelanggaran pidana di dalamnya. Kalau pelanggaran pidana kan nanti bisa dikoordinasikan dengan sentra Gakumdu. Isnaini, Alif RG, Selaparang TV melaporkan.